itu bisa jadi ujian untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Ya, bisa saja melalui cara apa saja Allah bisa apa? Misalkan contoh, kita diberikan penyakit oleh Allah. Penyakit itu tidak pernah sembuh dalam diri kita. Kalau kita bisa mampu bersabar dengan penyakit yang ada dalam diri kita, maka itu dengan kesabaran kita akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Nah, makanya ada dalam sebuah kitab apa itu tentang keutamaan orang-orang sakit. Jadi orang-orang sakit itu pun punya keutamaan. Ya, bahkan kalau kita baca, saya pernah ditunjukkan oleh seorang ustadz, dia keluar dari Mesir gitu, dosen dulu di pondok. Nah, dia membawa sebuah kitab tentang keutamaan orang-orang sakit. Ketika saya baca itu luar biasa. Mungkin kalau kita baca seakan-akan kita semuanya ingin sakit. Betul. Jadi orang yang sakit itu pahala dan keutamaannya sangat banyak sekali. Bahkan apa? Semua dosa-dosanya kalau dia mampu bersabar, itu dosa-dosanya akan berguguran semuanya. Kalau dia mampu bersabar. Tapi kalau dia tidak mampu bersabar, ya orang yang tidak bersabar ya tentunya dia nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah ya, dari ayat-ayat ini mengingatkan, memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, seorang perempuan, dia anak pemerah susu. Ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, seorang anak dan ibu, anak perempuan dengan ibunya, dia menjual susu. Tetapi ada juga sebagian orang-orang yang menjual susu, tapi yang lain itu curang. Ya kan? Dia melakukan penjualan susu dengan cara curang. Apa? Susunya dicampurkan dengan air. Jadi nggak susu murni, dicampur dengan air. Ya. Akhirnya apa? Si anak dan si ibu tadi ketika dia pedagang susu, ya, karena yang tadi dicampur dia menjual dengan harga yang murah. Sehingga apa? Laku. Dan orang-orang nggak tahu kalau itu dicampur. Akhirnya si ibu dengan si anak ini, si ibunya tahu kalau misalkan pedagang-pedagang yang lain itu susunya dicampur dengan air. Ya, akhirnya apa? Si ibu itu pun menginginkan agar susunya itu dicampur dengan air. Ya, ketika hendak dicampurkan dengan air, ya karena dia melihat orang-orang tidak ada yang mau beli dengan dia, akhirnya ada keinginan diturunkan harganya tapi susunya dicampur dengan air. Namun apa anaknya? Nah, ini karena ketakwaan seorang anak. Ya. Padahal dia pada waktu itu dalam kondisi sulit. Dia jualan susu itu nggak laku-laku, dagang ke sini nggak ada yang beli. Ya, bahkan orang-orang yang curang dalam penjualannya, dia semua pelanggan-pelanggannya dia berikan dengan harga yang murah. Akhirnya ketika ibunya menginginkan dicampurkan dengan air, apa kata anaknya? Mungkin orang lain tidak mengetahui apa yang kita perbuat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang kita lakukan. Pembicaraan ini terdengar oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Ya, jadi Khalifah Ibn Khattab itu dia selalu keliling tuh. Sebagai seorang pemimpin dia selalu keliling kampung. Dia ngelihat rakyatnya. Ada yang susah apa enggak? Ya ada yang sulit apa enggak? Nah, ketika dia itu mampir di seorang penjual susu tadi, dia mendengar perkataan anaknya. Bahwa anaknya bilang, ibu jangan campurkan susu ini dengan air. Orang lain tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Akhirnya tidak dilakukan. Mendengar perihal ini, besoknya Khalifah Umar bin Khattab dia bawa anaknya datang ke tukang pemerah susu. Seketika itu datang Khalifah, penjual susu tadi tuh ketakutan, dikira dia mau disangka bahwa dia curang dalam penjualan. Tapi apa? Ketika dia datang dengan membawa anaknya, dia meminang penjual tukang susu tadi. Jadi perempuannya tuh dinikahkan dengan anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Khalifah Ibn Khattab dia melihat ketakwaan seorang anaknya. Ya, akhirnya dinikahkanlah ya anaknya Umar Ibn Khattab dengan anak pemerah susu.